Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Vaksinasi massal tersebut digelar di SMAN 70 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan vaksinasi ini menandai dimulainya vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan termasuk sasaran prioritas pada pelaksanaan tahap kedua vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu. Lebih lanjut, disampaikan Kepala Negara, pada bulan Juni ditargetkan sebanyak 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi. Vaksinasi kali ini menyasar 650 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi 3 waktu, yakni pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 250 orang. Pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 150 orang, dan 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai sebanyak 250 orang. Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan penerapan alat pendeteksi COVID-19 karya anak bangsa Genos pada transportasi laut dan udara. Untuk mempersiapkannya, Menhub melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko PMK Muhadjir Effendi bersama dengan jajaran dan peneliti UGM di kantor Kemenko PMK dan Kemenko Marves Jakarta. Dalam pertemuan dengan kedua Menko, Menhub hadir bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM Profesor Paripurna dan inisiator dan peneliti Genos dari UGM Profesor Kuatriana, Dirjen Perhubungan Udara Novirianto, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, dan Dirut KAI Didik Hartantio. Atas apa yang sudah dan akan kita lakukan. Seperti sudah kita ketahui bahwa kita sudah melakukan penggunaan Genos ini di banyak stasiun. 8 stasiun. Dan kita akan kembangkan sampai 44 stasiun. Nah, dalam perjalanannya kita memang mengimprove segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dan animo dari masyarakat sangat bagus sekali. Bahkan saat ini teman-teman dari sektor udara menginginkan penggunaan Genos di sektor udara. Oleh karenanya kami melaporkan kepada Pak Menko tentang rencana itu, dan tentu kita melakukannya dengan hati-hati. Dan saya pikir apa yang dilakukan pada sektor kereta api ini baik sekali untuk kita jadikan penyempurnaan cara, mekanisme, dan juga SOP agar ini bisa prudent. Untuk diketahui bahwa di udara ini ada suatu sistem di mana pelaporan daripada yang dinyatakan positif itu harus dilaporkan secara sentralisis. Oleh karenanya saya minta kepada Dirjen Udara dan teman-teman di sektor udara kalau mau menggunakan ini lakukan dengan baik. Menhub menuturkan penerapan Genos di simpul-simpul transportasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap alat pendeteksi COVID-19 yang lebih terjangkau sehingga dapat mengurangi potensi penularan saat menggunakan transportasi umum. Direncanakan penggunaan alat deteksi Genos juga akan diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok secara acak. Sementara untuk di sektor udara akan mulai diterapkan pada 1 April 2021 mendatang. Karena ada beberapa hal yang harus dibahas lebih lanjut secara teknis operasionalnya. Menhub menjelaskan, penerapan pemeriksaan melalui Genos di sektor kereta api bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi para pemangku kepentingan di sektor perhubungan laut dan udara. Ia meminta Dirjen Perhubungan Udara dan Laut untuk mempersiapkan mekanisme dan SOP-nya menyesuaikan dengan regulasi yang ada di kedua sektor tersebut. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan sangat mendukung kehadiran Genos sebagai salah satu alternatif alat pendeteksi COVID-19 yang digunakan di simpul-simpul transportasi. Karena Genos merupakan produk dalam negeri dan memiliki kelebihan-kelebihan seperti lebih mudah dan aman penggunanya, tingkat akurasi cukup tinggi. Senada dengan Menko PMK, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan mendukung penuh penerapan Genos karena merupakan karya anak bangsa sudah teruji dan sudah memiliki izin edar dari Kemenkes.
Menko Marves juga menyetujui rencana diberlakukannya penggunaan Genos sebagai salah satu alternatif alat pendeteksi COVID-19 mulai tanggal 1 April 2021 pada seluruh moda transportasi. Saat ini penggunaan Genos sebagai syarat perjalanan sudah dilakukan untuk angkutan kereta api jarak jauh, serta untuk angkutan bus dan penyeberangan yang dilakukan secara acak. Dirut PT KAI Didik Hartantio menyatakan hingga saat ini Genos sudah diterapkan di 8 stasiun kereta api dan akan terus ditambah hingga ke 44 stasiun kereta api yang ada di Jawa dan Sumatera. Didik mengungkapkan penggunaan Genos sangat diminati masyarakat karena prosesnya mudah, nyaman, dan harga lebih terjangkau. Hingga saat ini, alat Genos yang ada di 8 stasiun kereta api sudah mendeteksi sebanyak 63.523 orang, dengan hasil negatif sebanyak 62.906 orang, dan sisanya sebanyak 617 orang dengan hasil positif. Pihak dari UGM yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Profesor Paripurna dan Profesor Kuat Riyana sebagai inisiator dan peneliti Genos, menyatakan akan terus meningkatkan kinerja alat Genos dengan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan agar tingkat akurasinya semakin tinggi. Selain itu, dari sisi produksi dan distribusinya juga akan terus ditingkatkan. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Agama menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal bagi tokoh agama di Basement 1 Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan bertajuk Pekan Vaksinasi Tokoh Lintas Agama ini rencananya akan berlangsung dengan target sasaran 1.100 sampai 1.200 tokoh agama per harinya, baik tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Menkes menambahkan pelaksanaan vaksinasi di Masjid Istiqlal ini akan menjadi pilot project untuk dilaksanakan di tempat lain. Memang vaksin itu sudah didistribusikan 4 juta kan ke seluruh ibu kota provinsi. Nanti 3 juta lagi akhir bulan ini. Dan salah satu target yang divaksinasi kan memang pemuka agama. Jadi nanti ini sebagai pilot project contoh, mudah-mudahan bisa segera kita replikasi ke daerah-daerah lain di ibu kota provinsi. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi peran aktif para tokoh agama dalam program vaksinasi tersebut. Menurutnya, vaksinasi ini bagian dari wujud sinergitas antar lembaga negara, Kemenak dan Kemenkes bersama para tokoh agama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Para tokoh lintas agama yang divaksinasi bisa menjadi teladan bagi umat dalam ikut menyukseskan vaksinasi. Menak berharap para tokoh juga dapat mensosialisasikan pentingnya dilakukan vaksinasi. Lebih lanjut, Menak kembali mengingatkan mengenai pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Pelaksanaan vaksinasi di Masjid Istiqlal ini mendapat respon baik dari berbagai kalangan pemuka agama. Salah satunya adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia, Mahabiksu Duta Fira Setapira. Duta Fira mengatakan vaksinasi ini adalah bukti nyata negara merawat, menjaga anak bangsa agar sehat. Tokoh agama menjadi salah satu prioritas beratap kedua program vaksinasi COVID-19. Para tokoh agama memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan dan termasuk ke dalam kategori pusat petugas pelayanan publik. Tim Eljan Media melaporkan.